Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Nengyo selesai berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya perlahan. Kemudian kedua telapak tangannya terbuka sambil gemeteran. Segera sebuah jarum beracun muncul di tengah telapak tangannya. Menghadapi serangan Xiaoyan yang mengaum, Nengyo melambaikan tangannya sehingga jarum beracun itu bergetar dan kemudian melesat pergi. Tepat ketika jarum beracun itu terbang keluar, angin puyuh gas beracun berwarna hijau muncul di sekelilingnya. Setelah jarum beracun itu sendiri berputar dengan cepat, dia langsung menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tepat setelah Xiaoyan mengayunkan kaki pertamanya, ada perubahan halus pada tubuhnya. Dan dia jelas sudah keluar dari penghalang racun. Namun pada saat ini, khasiat pil penawar racun dalam tubuh sedang berjalan liar. Tapi hal ini menunjukkan bahwa racun yang kuat diam-diam memasuki tubuh Xiaoyan saat ini. Jadi Xiaoyan tidak bisa membuang waktu lagi. Dan dia segera mencoba untuk menangani Nengyo dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun sepertinya Nengyo sedang menantang Xiaoyan. Faktanya dia sudah menggunakan cara-cara rahasia untuk memasukkan racun ke dalam tubuh Xiaoyan. Karena dengan racun yang tak terlihat ini, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan pil penawar racun dan melemparkannya ke mulutnya. Hanya saja pil penawar racun ini tidak tertelan. Tapi dia harus mengambil semua tindakan pencegahan pada saat jarum beracun itu lewat. Pada saat ini, Xiaoyan mengepakkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangannya. Kemudian kilatan cahaya guntur melonjak di atas tubuh. Karena kekuatan guntur yang dimiliki Xiaoyan sekarang, meskipun tidak sebagus nyala api, namun kekuatannya juga luar biasa. Satu kaki angin dan guntur musnah, tebasan Qian Qiu Ye Chuan. Segera energi pedang yang berubah menjadi cahaya guntur, tapi Xiaoyan justru sebaliknya, dia menggunakan guntur untuk mengubah kekuasaan menjadi penguasa antara guntur. Setelah Xiaoyan berteriak, seberkas cahaya yang sepertinya telah menekan guntur yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba membumbung ke langit, dan Nengyo melihat ini. Dia segera melambaikan telapak tangannya dengan ringan, kemudian kalajengking merah beracun muncul seketika. Hanya saja kalajengking yang benar-benar beracun itu bukan bintang nyata, tapi itu adalah racun yang diubah oleh keterampilan bertarung Nengyo. Kemudian Nengyo melambaikan tangannya lagi, dan kalajengking beracun itu langsung terbang keluar dan kemudian muncul di tengah badai. Dia berubah menjadi ratusan kaki dan melambaikan ekornya yang di belakangnya dan langsung menyapu ke arah Xiaoyan dengan keras. Tuar! Segera ledakan keras langsung menyebar di tengah badai. Melihat pemandangan itu, Nengyo mencibir. Metode-metode ini terlalu lemah. Mungkinkah dia masih menguji? Memikirkan hal ini, Nengyo sedikit menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya di hadapan keterampilan bertarung kuno yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Di matanya keterampilan ini sangat rentan, karena gerakan yang ditampilkan Xiaoyan hanya membuat Nengyo mengambil gerakan acak untuk melawannya. Sehingga serang yang dilakukan Xiaoyan belum mencapai titik di mana Nengyo menganggapnya serius. Pada saat ini, Nengyo sekali lagi melambaikan tangannya ke udara dan seekor ular piton beracun muncul lagi. Namun Nengyo tidak berhenti. Dia terus melakukan metode seperti penciptaan makhluk-makhluk seperti itu. Seolah-olah itu dapat dibuat dari udara hanya dengan sebuah pikiran. Sekarang ada kalajengking beracun, ular piton beracun, katak beracun, dan laba-laba beracun dan segala jenis binatang beracun itu melesat menuju Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat ini. Karena saat dia meledakkan kalajengking beracun itu, saat meledak, itu langsung berubah menjadi kabut beracun dan menyebar. Sehingga Yonggu dan yang lainnya sekali lagi terpaksa terus mengungsi ke kejauhan. Bagaimanapun, udara di area ini juga sangat beracun dan telah menyebar kemana-mana. Meskipun sebenarnya tempat ini telah diselimuti kabut beracun sepanjang tahun, sehingga segala sesuatu yang tumbuh di sekitar mereka mengandung zat beracun. Namun, ada tingkat kekuatan racunnya, ada yang kuat dan lemah.
Namun tanaman di sekitar area ini tidak layu, tapi saat kabut beracun yang dikeluarkan oleh Nengyo menyebar, tampaknya yang sudah terkorosi parah dengan cepat layu. Pada saat ini, Xiaoyan juga langsung mundur sedikit. Dia memegang penggaris berat dengan kedua tangan dengan kasar, namun matanya menunjukkan ketekunan yang kuat. Langit hancur dengan satu kaki. Saat dia melihat berbagai racun yang menyerang dan ganas ke sekitarnya, kaki ketiga Xiaoyan tiba-tiba melesat keluar, kemudian tubuh penguasa berat langsung disingkirkan dengan kasar. Jelas kekuatan kaki ini adalah yang paling mendominasi dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang arogan. Tuar! Segera berbagai binatang beracun semuanya meledak di bawah kaki Xiaoyan. Meskipun itu terlihat sungguh menjijikkan saat melihat binatang beracun ini, tapi Xiaoyan tidak dapat membunuhnya. Bahkan jika Xiaoyan bisa melenyapkannya, dia dapat berdiri lagi. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan segera menjauhkan diri. Saya tidak tahu jenis racun apa yang digunakan Nengyo, tapi itu tenggelam ke dalam tubuh saya secara diam-diam. Sekarang saya hanya bisa bertarung dan mundur secara bersamaan, dan sebisa mungkin tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di tempat yang sama. Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Tepat ketika melihat Xiaoyan terus menjauh, Nengyo tampak murung. Namun dia tetap memilih untuk mengejarnya. Jelas, racun ini telah masuk ke 3 bagian tubuh Xiaoyan. Dan hanya tinggal menunggu sampai racun kelahirannya meresap lagi ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat itu, bahkan pil penawar racun apapun tidak akan berpengaruh pada tubuhnya. Namun, meskipun Xiaoyan merasakan racun yang diam-diam menyerang tubuhnya, dan Xiaoyan masih belum memiliki pemahaman yang terlalu spesifik tentang keabadian para dewa, setidaknya dia tidak merasakan banyak tekanan saat ini. Segera Nengyo mengangkat jarinya lagi, kemudian jarum beracun mengikutinya lagi dari dekat. Bahkan jarum beracun itu menggambar beberapa unsur di udara dengan sangat cepat mendekati Xiaoyan. Namun dalam menghadapi jarum beracun Nengyo, Xiaoyan masih terlihat sangat tenang. Bagaimanapun dia membawa guntur ekstrim di bawah kakinya, jadi tak perlu dikatakan lagi, kecepatannya tentu saja jauh lebih cepat. Jadi saat melihat jarum beracun itu hanya berjarak setengah lengan, tiba-tiba sosok Xiaoyan menghilang. Terus menghindar, apakah ini metode bertarung Anda? Apakah Anda tidak berani bertarung secara langsung? Nengyo terus mencibir, bagaimanapun kecepatan Xiaoyan benar-benar membuat Nengyo pusing. Jika Xiaoyan terus menjaga jarak sampai batas tertentu, maka Nengyo tidak dapat terus mengeluarkan racun. Jadi dia ingin menggunakan kata-kata untuk membuat marah Xiaoyan. Sialan, racun ini dalam tubuh saya cukup aneh. Saya khawatir itu adalah kekuatan yang hanya dapat digunakan oleh keabadian para dewa. Mungkinkah racun ini juga ada aturannya? Sambil mundur, Xiaoyan sebenarnya sedang memeriksa racun yang masuk ke dalam tubuhnya, dan dia terus memperhatikan racun tersebut sambil memikirkannya. Setelah agak jauh, Xiaoyan tiba-tiba berhenti mundur, tapi kakinya tiba-tiba mengeluarkan suara menggelegar. Setelah beberapa kali berkedip, langsung mendekati Nengyo. Dengan metode Anda yang beracun, saya kira tubuh fisik Anda adalah titik lemahnya. Suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar di telinga Nengyo, dan sosoknya langsung berubah menjadi 1000 kaki, sehingga Nengyo seperti seekor semut di depan Xiaoyan saat ini. Segera tinju yang seperti jurang tiba-tiba menghantam Nengyo. Tuar! Dengan suara teredam, sosok Nengyo terus ditinju oleh Xiaoyan. Kemudian saat seluruh tinju Xiaoyan menghantam Nengyo, dia meledak dan langsung jatuh ke tanah. Segera Nengyo memuntahkan seteguk besar darah, hanya saja tinju Xiaoyan tidak berhenti dan terus menyapu ke arah Nengyo. Namun tepat saat tinju Xiaoyan hendak menyentuh tanah tempat di mana Nengyo berada, tiba-tiba sosok Nengyo berubah menjadi katak beracun. Segera sebuah ledakan langsung bergema saat tinju Xiaoyan menghantam tanah, sehingga mengeluarkan suara menderu yang sangat keras. Namun sosok Nengyo justru muncul di tempat lain, tapi keseluruhan sosoknya juga melesat ke belakang dengan mengejutkan. Kemudian dia memuntahkan seteguk besar darah lagi.
Jelas, bahkan jika dia menggunakan seni transposisi, tapi Nengyo masih mengalami banyak kerusakan, sehingga tubuhnya penuh dengan luka dan organ-organ dalamnya juga terkena dampak yang parah. Inilah saatnya. Tapi Nengyo sepertinya sedang menunggu momen ini yang membuat Xiaoyan terkejut karena tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ungu. Karena racun yang Xiaoyan tidak tahu cara masuk ke dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Karena sebagian besar racun sebenarnya berasal dari pukulan Xiaoyan yang menunjukkan kata beracun yang berubah oleh transformasi Nengyo ternyata mengandung kekuatan aturannya. Saya memasuki Tao dengan kata beracun, meskipun kata ini mungkin akan hancur berkeping-keping dan menyebabkan kerusakan parah pada tubuh saya. Tapi itu juga bisa merusak pertahanan fisik Anda. Bukankah saya sudah mengatakan, bahkan jika saya mati hari ini, saya masih akan melepaskan lapisan kulit tebal Anda? Kata Nengyo dengan marah. Jelas pada saat ini Nengyo masih ingin melawan Xiaoyan dengan tekad untuk mati. Meskipun sepertinya dia baru saja mengejar Xiaoyan, tapi sebenarnya itu hanya tipuan dari pihaknya. Dan Xiaoyan yang sedang menunggu serangan balik, hanya dengan cara ini dia bisa memberi kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam tubuh Xiaoyan. Tapi seperti yang dikatakan Nengyo, dia juga trauma. Tapi yang dia inginkan bukanlah membunuh Xiaoyan. Dia hanya ingin mencoba membiarkan Xiaoyan membayar harga yang cukup mahal. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan berubah menjadi tubuh biasa. Kemudian di antara refleks tubuhnya, tiba-tiba seteguk besar darah ungu menyembur keluar. Kemudian dia segera menggigit pil penawar racun yang sudah lama ada di mulutnya. Namun saat Xiaoyan merasakan kekuatan racun di tubuhnya, dia dengan tegas segera mengambil 2 lagi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.